Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehana Nuria Husna dengan NIM akhir 208 untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Saya akan menjelaskan apa saja yang kita pelajari dalam satu semester ini. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan maksud bahwa apapun tujuan pesan yang disampaikan dapat berpengaruh terhadap komunikan sehingga tujuannya dapat tercapai. Berikut merupakan unsur-unsur komunikasi menurut David Caberlo. Yang pertama, ada source atau sumber, yaitu sumber dalam penyampaian pesan. Yang kedua ada message atau pesan, yaitu gagasan atau ide berupa pesan yang akan disampaikan komunikator kepada komunikan. Yang ketiga ada channel atau saluran, yaitu media atau sarana atau saluran yang digunakan oleh komunikator. Yang keempat, receiver atau penerima. Pihak penerima pesan dari komunikator disebut dengan komunikan. Yang terakhir yaitu efek atau pengaruh. Dampak dari penyampaian pesan baik negatif maupun positif tergantung dari tanggapan, persepsi, atau opini dari hasil komunikasi. Advokasi sebagai aksi sosial, politik, dan kultural yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan dilakukan secara kolektif dengan berbagai strategi, yaitu seperti lobby, kampanye, aksi massa, dan juga penelitian, dengan tujuan mengubah kebijakan untuk melindungi hak masyarakat dan melindungi dari bencana buatan manusia. Mengapa sih perlu advokasi? Karena banyak di antara aktor kebijakan yang terlibat tidak memiliki latar belakang yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selanjutnya yaitu pelaku dan sasaran. Pelaku dalam advokasi yaitu pakar, pejabat yang sedang berwenang, perguruan tinggi, masyarakat, dan lain sebagainya. Dengan syarat dapat dipercaya, berpotensi, dan peduli terhadap isu. Kemudian dengan sasaran, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, dan pembuatan opini. Seperti yang dilakukan oleh kepala negara atau pemerintah, legislatif, yaitu DPR atau DPRD, ASN, dan partai politik. Lalu kenapa sih kita harus belajar public speaking? Karena yang pertama, banyak orang sukses yang berawal dari good speaker. Kemudian tuntutan zaman di zaman modern ini yang serba teknologi. Kemudian tuntutan profesi dan juga persaingan. Bentuk komunikasi ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbal menggunakan facial expression atau mimik wajah atau raut muka. Media komunikasi ada 4, yaitu suara, seperti komunikasi yang bertemu secara langsung, kemudian ada tulisan, seperti komunikasi melalui surat ataupun pesan, kemudian ada gambar, komunikasi yang dilakukan melalui gambar, seperti bentuk lukisan. Yang keempat ada video, yaitu komunikasi yang dilakukan melalui sebuah video seperti saat ini. Adapun manfaat public speaking yaitu menambah pengetahuan atau informasi, mengurangi tekanan, memperbaiki hubungan, memahami permasalahan, dan menyelesaikan permasalahan. Masalah yang sering dijumpai ketika public speaking adalah nervous atau cemas. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan latihan, juga mencari pengalaman, kemudian melakukan kegiatan fisik, dan menganggap bahwa demam panggung adalah hal yang wajar. Ada beberapa teknik dalam public speaking. Yang pertama yaitu variasi suara. Intonasi dan nada suara harus kita perhatikan saat sedang menyampaikan informasi. Yang kedua yaitu ekspresi wajah. Memastikan untuk selalu tersenyum dan selalu memperhatikan lawan bicara. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam berkomunikasi kita harus memperhatikan intonasi suara, ekspresi atau kontak mata, dan juga postur tubuh, kemudian juga pemilihan kata yang sesuai dan mudah dipahami, supaya informasi yang kita sampaikan kepada komunikan dapat tersampaikan dengan baik. Komunikasi dan advokasi kebijakan yaitu suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat atau lainnya dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah atau pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hal ini juga menjadi keluh kesah bagi pengguna jalan. Mungkin perlu dirapikan aja, kadang-kadang itu ada beberapa gerobak yang keluar.